Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Asrul An'am dengan NIM 41931111091 dari kelas PSPMC 2019 akan mendemonstrasikan ataupun membuat tutorial mengenai ANCOVA dengan judul Pengaruh Pendapatan dan Pekerjaan Terhadap Status PHBS. Nah, adapun prinsip dasar dan tujuan analisis, yaitu prinsip dasar dari ANCOVA merupakan teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas lain yang tidak terkontrol. ANCOVA digunakan jika peubah bebasnya mencakup variabel kuantitatif dan kualitatif. Dalam ANCOVA digunakan konsep ANOVA dan analisis regresi. Peubah-peubah dalam ANCOVA dan tipe datanya. Untuk peubah Y, yaitu peubah respon, tipe datanya berupa kuantitatif atau kontinu. Untuk peubah X, yaitu peubah bebas, tipe datanya yang digunakan adalah kuantitatif, disebut dengan covariate, kemudian kualitatif atau kategorik, disebut juga dengan treatment, perlakuan, ataupun faktor. Tujuan dari ANCOVA adalah untuk mengetahui atau melihat pengaruh perlakuan terhadap peubah respon dengan mengontrol peubah lain yang kuantitatif. Nah, ada juga tipe ANOVA itu sendiri, yaitu untuk tipe pertama dalam SS, yaitu sum of type disingkat SS, tipe type 1, proses dilakukan dengan memasukkan covariate ke dalam persamaan atau model terlebih dahulu, dan diasumsikan covariate memiliki hubungan linear dengan peubah respon, sehingga pengujian hipotetis hanya dilakukan satu kali, yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan kategori perlakuan terhadap peubah respon. Untuk tipe yang ketiga, dalam sum of square tipe pertama, proses dilakukan tanpa disadari asumsi apapun, apakah covariate atau perlakuan yang masuk ke dalam persamaan atau model terlebih dahulu, sehingga pengujian hipotesis dilakukan dua kali, yaitu untuk mengetahui adanya hubungan linear antara covariate dengan peubah respon dan untuk mengetahui pengaruh perbedaan kategori perlakuan terhadap peubah respon. Ini sama seperti default yang ada dalam SPSS, yaitu sum of square tipe 3. Nah, baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam tutorialnya ya. Nah, setelah kita buka aplikasi SPSS-nya, aplikasi SPSS yang versi yang berapapun boleh ya teman-teman. Di sini saya pakai versi SPSS yang versi ke-20. Nah, kemudian dalam SPSS-nya pada variabel view kita akan memasukkan 3 variabel, yaitu yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada pekerjaan, dan yang ketiga ada PHBS, yaitu perilaku hidup dan sehat. Yang ketiga. Nah, untuk variabel pendapatan, tipe data, kemudian weight dan desimal kita bikin 0. Untuk tipe data dan weight-nya itu kita buat default. Untuk labelnya kita buat pendapatan. Untuk value-nya kita buat default. Values missing column align itu kita buat default ya teman-teman. Kemudian untuk measure-nya kita pilih yang scale untuk pendapatan. Nah, untuk role-nya juga kita buat default. Nah, untuk variabel yang kedua yaitu pekerjaan, untuk type weight width-nya kita buat default, kemudian desimalnya kita arahkan menjadi 0. Untuk labelnya kita masukkan juga pekerjaan. Untuk value-nya ya, untuk value dari pekerjaan kita buat kode 1 untuk pekerjaan non PNS, kemudian kode 2 untuk kode pekerjaan untuk PNS gitu. Kita klik OK. Untuk missing column align itu kita buat menjadi default seperti bawaannya gitu. Kemudian untuk measure-nya kita pilih yang nominal. Nah, untuk role-nya juga default. Untuk PHBS, untuk type dan width-nya kita buat default, kemudian desimalnya kita buat 0. Untuk labelnya kita bikin lagi PHBS. Untuk value-nya kita kosongkan default ya,
values missing column align itu default sama seperti yang pendapatan, kita bikin default semua. Kemudian untuk measure-nya kita pilih yang scale, sama juga seperti yang di pendapatannya. Oke. Kemudian kita dari variable view kita akan beralih ke data view. Nah, disinilah kita masukkan data-data yang kita punya, teman-teman. Mulai dari data variabel pertama yaitu pendapatannya, kemudian variabel kedua yaitu pekerjaannya, kemudian PHBS-nya untuk variabel ketiga itu dari skala 0 sampai 10 gitu, dari 0 hingga 10 level dari PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, langkah selanjutnya kita klik menu Analyze yang ada di atas ini, teman-teman. Analyze, kemudian kita pilih yang General Linear Model. Nah, sehingga akan muncul lagi submenu, ada univariate, multivariate, repeated measure, dan lain-lainnya kan. Nah, untuk kasus ini, untuk ANCOVA kita pilih yang univariate. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul dialog box dari univariate itu. Kemudian untuk variabel pendapatan kita letakkan atau kita masukkan ke dalam kolom covariate. Ini di bawah sini, teman-teman. Untuk variabel pekerjaannya kita masukkan ke dalam fix factor. Kemudian yang terakhir yaitu PHBS-nya kita masukkan ke yang pertama, dependent variable. Nah, oke. Nah, setelah semuanya sudah masuk ke dalam boxnya atau kotaknya masing-masing, kita klik OK. Oke, kita tunggu outputnya akan keluar. Nah, kita akan mendapatkan output dari uji ANCOVA pengaruh. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membacakan output dari hasil output SPSS yang telah kita ujikan tadi ya teman-teman, mengenai uji ANCOVA. Nah, untuk output yang kita pilih tipe pertama, karena menggunakan sum of square tipe pertama, maka pengujian hanya dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan pekerjaan terhadap pendapatan. Pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh PHBS dari model. Dari hasil pengolahan terlihat bahwa angka signifikansi untuk pengubah pekerjaan adalah senilai 0,025. Karena nilainya jauh di bawah dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh pendapatan, pada tingkat kepercayaan 90% ada pengaruh perbedaan pekerjaan terhadap pendapatan. Untuk mengetahui pengaruh PHBS dan perbedaan pekerjaan terhadap pendapatan yang diperoleh secara simultan dapat dilihat dari angka signifikansi pada bagian corrected model. Terlihat bahwa angka signifikansinya adalah sebesar 0,03. Karena nilai signifikansinya itu jauh di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa secara simultan PHBS dan pekerjaan berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, kemudian kita beralih ke tipe data yang ketiga. Dari output terlihat bahwa angka signifikansi untuk pengubah pendapatan adalah 0,003. Karena nilai signifikansi tersebut di bawah dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Hal ini berarti bahwa pada tingkat kepercayaan 95% dapat dikatakan ada hubungan linear antara pendapatan dengan PHBS. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa asumsi ANCOVA telah terpenuhi. Pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh perbedaan pekerjaan dari model terlebih dahulu. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh perbedaan pekerjaan terhadap PHBS. Pengujian ini dilakukan dengan menghilangkan pengaruh pendapatan dari model. Dari hasil pengolahan terlihat bahwa angka signifikansi untuk pengubah pekerjaan adalah 0,025. Karena nilainya jauh di bawah 0,05, maka H0-nya pun ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa pengaruh pendapatan, pada tingkat kepercayaan 90% ada pengaruh perbedaan pekerjaan level PHBS untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan pekerjaan terhadap status PHBS. Nah, sekianlah dari saya teman-teman mengenai tutorial dan juga membaca output dari SPSS uji ANCOVA pada SPSS. Nah, dengan judul
untuk mengetahui pengaruh pendapatan dan pekerjaan terhadap status PHBS. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan semoga apa yang saya sampaikan mengenai tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua gitu. Baiklah, saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.